Halo sahabat tonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita di drama yang berjudul Brewing Love. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dengan Chae Yong-ju, seorang wanita tangguh mendatangi gudang bir milik Papak, seorang pedagang grosir, yang mendapatkan suplai bir dari perusahaan Yongju. Yongju mendatangi Papak karena Papak gagal membayar tagihan. Karena tidak bisa lari kemanapun, Yongju menegaskan agar Papak dan rekannya Pali segera membayar tagihan mereka pada akhir bulan ini. Karena jika tidak, perusahaan bir Laiki tempat Yongju bekerja akan menuntut mereka berdua. Adegan beralih ke perayaan meriah Yongju bersama dengan rekan kerjanya. Rekan kerja Yongju ternyata pria KB loh, tapi semuanya sangat menghormati Yongju. Saat itu, seorang rekan kerja Yongju menjelaskan latar belakang Yongju kepada seorang pegawai baru. Rekan kerja itu menyoroti kerja keras Yongju untuk menjadikan Laiki sebagai merek bir teratas di Korea. Kemudian kita bertemu dengan seorang pria yang bernama Yoon Minju. Minju adalah seorang ahli pembuat bir. Pada tahun 2021, Minju merilis bir buatannya yang dinamai In My Name. Singkatnya itu disebut Bir Naro. Meskipun skala promosi Bir Naro kecil, Bir Naro sangat luar biasa. Dan hal ini menarik perhatian dari perusahaan Jisang. Itu adalah perusahaan bir terkemuka di Korea. CEO Jisang menginginkan agar Minju bergabung dengan perusahaannya. Karena mendengar perintah CEO Jisang, salah satu eksekutif Jisang berencana untuk mengirim anggota staf teratas mereka yang bernama Bang Arum untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Minju. Tapi saat itu, Arum sedang nggak ada di kantor. Ternyata Arum sedang berada di sebuah kafe untuk menemui seorang agen pencari pasangan gitu. Melihat profil Arum adalah seseorang yang ambisius, kaya raya, berbakat, berorientasi pada karir, dan dia sedang mencari pasangan yang sempurna. Sementara itu, Chanwi, seorang pemuda riang yang berjualan roti panggang dengan truknya, mengunjungi Minju dan meminta pekerjaan kepadanya. Awalnya Minju menolak, tapi Chanwi mengatakan, "Ya udah, kalau memang nggak boleh kerja di sini, aku datang saat kamu butuh aku aja deh. Gimana?" Karena merasakan sifat Chanwi yang tulus, Minju pun mempekerjakannya. Chanwi yang terpikat oleh penampilan dan kebaikan Minju meminta sebotol bir Naro untuk dibagi dengan saudara perempuannya, yang tidak lain adalah Yongju. Chanwi memberikan bir Naro kepada Yongju dan menceritakan bagaimana dia tadi bertemu dengan Minju, si pembuat bir Naro. Chanwi sempat kebingungan kenapa Minju sangat baik kepadanya, memberikannya bir, gelas bir, bahkan memberikannya pekerjaan. Minju mengklaim kalau dirinya sangat peka dan tajam dalam memahami orang. Selagi Chanwi membagikan ceritanya, Yongju membuka bir Naro dan meminumnya sampai tetes terakhir. Setelah merasakan bir Naro, Yongju langsung terpesona karena rasa dari bir tersebut. Keesokan harinya, kita melihat Minju bekerja bersama dengan beberapa penduduk desa dan menikmati kehidupannya yang tenang dengan membuat bir di pedesaan. Ketika sedang jam istirahat, Minju kembali ke rumahnya yang tenang. Dan tiba-tiba Arum mengirimi Minju pesan untuk memberikan tawaran dari perusahaan Jisang kepada Minju. Tapi Minju tidak memperdulikan pesan tersebut. Setelah itu, Minju dan timnya kembali bekerja. Ketika itu, kepala desa bergabung dengan mereka dan menggoda Pak Kim. Karena Pak Kim dan istrinya terlihat sangat romantis. Kepala desa berasumsi kalau istri Pak Kim seperti terlihat sedih. Namun Minju mengatakan kalau istri Pak Kim merasa bahagia kok. Malam harinya, Minju menemui Pak Kim dan istrinya. Minju sekali lagi membuktikan kalau intuisinya terbukti benar. Ketika mengungkapkan kalau istri Pak Kim terlihat bahagia seharian. Karena dia akan kembali ke kampung halamannya bersama dengan Pak Kim. Pak Kim pun memuji kemampuan Minju yang selalu tepat membaca suasana isi hati Pak Kim. Pasangan ini harus pergi karena ibu mertua Pak Kim akan berulang tahun. Pak Kim khawatir Minju dan timnya akan kekurangan pekerja. Karena Pak Kim dan istrinya pergi kan? Tapi dengan murah hati, Minju memberikan pasangan itu uang untuk perjalanan mereka. Keesokan harinya, Minju mendapatkan telepon dari saudara tirinya yang bernama Minho. Minho mendesak agar Minju menemuinya di Busan. Karena hari itu, Minho berulang tahun. Maka karena itu, Minju menelepon Chanwi dan memintanya untuk datang ke rumah Minju dan merawat kucing peliharaannya. Sementara itu, Arum dan rekannya tiba di rumah Minju dengan membawa proposal bisnis. Saat itu, Chanwi yang menyambut mereka, karena Minju kan sudah pergi ke Busan. Arum dan rekannya mengira Chanwi adalah pemilik bir Naro, dan memberikan Chanwi tawaran dari perusahaan Jisang. Chanwi berkata, "Oke baiklah, aku akan menyuruhnya memikirkannya begitu pemiliknya kembali." Disitulah Arum akhirnya menyadari kalau Chanwi bukanlah Minju, dan Chanwi adalah pekerja paruh waktu di sana. Sementara itu, Yongju menghadapi tantangan di Busan. Jadi, salah satu anak buah Yongju dan pria dari bir Baekmok bertengkar hebat karena masalah memasang poster bir di sebuah restoran. Yongju yang melihat pertengkaran itu lalu melemparkan sumpit kepada poster bir itu dan meminta untuk bertemu dengan manajer tim mereka. Ketika Yongju berbicara dengan manajer tim bir Baekmok,
Pria itu berkata kalau ada kabar buruk mengenai perusahaan Laiki. Pada saat yang sama, Yongju menerima telepon yang memberikan Yongju info kalau cabang Laiki di Busan sudah tamat. Sementara itu, Minju mendatangi pesta ulang tahun Minho. Minju memperhatikan ketidaknyamanan Minho karena itu kan ulang tahun Minho. Tapi ayah mereka malahan mengundang seluruh rekan kerjanya. Ayah Minju dulunya adalah mantan jenderal bintang 2 dan masih terpaku dengan status militernya itu. Ayah Minju sangat marah mendengar perkataan Minju dan langsung mengajak Minju untuk berbicara berdua. Ayahnya menyindir Minju karena Minju bisa membaca perasaan orang lain. Ayahnya mengklaim kalau Minju itu punya kelainan jiwa. Minju berkata kalau dirinya nggak sakit jiwa, itu hanya empati. Minju menegaskan kalau dirinya lebih peka aja daripada orang lain. Dan semua orang itu berbeda. Minju meminta ayahnya untuk tidak membandingkan Minju dengan orang lain. Setelah percakapan itu, Minju pergi dan membawa Minho dari pesta tersebut. Sedangkan di tempat lain, Yongju bertemu dengan salah satu rekannya yang mengabarkan kalau cabang Laiki di Busan akan ditutup dan digabung dengan cabang Gyeongsan Selatan. Kemungkinan perusahaan Laiki juga akan memecat semua anak buah mereka. Ini semua karena bisnis sedang sulit dan ada bir yang bernama Bir Naro. Pimpinan Laiki malahan ingin menjual merek bir tersebut. Minju lalu membawa Minho ke sebuah karnaval, di mana Minho dengan malu-malu mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan sebuah boneka beruang. Minju lalu memberitahu Minho kalau Minho bisa menyukai apapun yang Minho sukai. Namun untuk memenangkan mainan tersebut, Minju menyadari bahwa ia harus mencetak lebih dari 700 poin dalam permainan tembak-menembak. Hal ini tentunya membuatnya khawatir. Pada saat ini, Yongju juga ada di tempat yang sama. Yongju melihat Minho dan menanyainya apakah Minho mau mendapatkan boneka beruang itu. Dengan senang hati, Minho mengatakan kalau dia pengen banget dapat boneka itu. Mendengar itu, Yongju melangkah untuk membantu Minho memenangkan beruang tersebut. Saat Yongju dengan penuh semangat membidik sasarannya, Minju merasakan gejolak batin Yongju. Minju menghampiri Yongju, memegang tangannya dan menghentikan Yongju. Lalu Minju menatap mata Yongju. Untuk sesaat, waktu seolah membeku saat Minju merasakan sakit dan amarah Yongju. Minju bertanya, apakah Yongju baik-baik saja? Ketika Yongju bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja, Minju membalas Yongju sambil mengatakan padanya bahwa Yongju tidak baik-baik saja. Meskipun Yongju menyembunyikan emosinya yang sebenarnya, dia tidak mengerti kenapa kok ada orang asing yang mau berusaha keras untuk mengetahuinya. Minju pun menyadari bahwa dirinya telah bertindak berlebihan dan meminta maaf kepada Yongju. Kemudian akhirnya, Minho mendapatkan boneka beruang itu. Minho dengan senang hati memanggil Yongju dengan sebutan wanita sniper, dan mereka pun berpisah. Baik Minju maupun Yongju saling bertukar pandang dengan bingung saat mereka berjalan pergi. Kemudian, selagi Minho dan Minju mengobrol berdua, Minho bertanya ke kakaknya, kenapa Minju tadi bereaksi terhadap orang asing? Karena ini nggak seperti biasanya. Karena biasanya, Minju berpura-pura tidak tahu dan tidak ingin terlibat. Minju yang tidak dapat memahami mengapa ia merasa berempati terhadap Yongju, mencoba menepis kejadian tersebut. Sementara itu, Yongju kembali ke rumah. Yongju bertekad untuk tidak membiarkan neneknya melihat kesedihannya. Yongju kemudian membantu neneknya untuk tidur. Setelah itu, dengan diam-diam, Yongju menguatkan diri dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya, Yongju bertemu dengan direktur pemasaran dari kantor pusat Jisang, yang bernama Natejo. Jadi, Laiki itu adalah bir buatan perusahaan Jisang. Tejo mengusulkan agar Yongju bergabung dengan tim pemasarannya, dan menyuruh Yongju untuk merekrut Minju agar Minju mau bekerja untuk Jisang. Jika Yongju melakukan hal ini dan berhasil, Tejo menjanjikan tim Laiki di Busan bisa tetap bertahan. Mendengar tawaran itu, Yongju menyetujuinya. Dan di malam itu juga, Yongju berpisah dengan semua rekannya di Busan untuk menuju ke Seoul. Hari pertama Yongju bekerja di perusahaan Jisang Seoul pun tiba. Yongju pindah ke Seoul bersama dengan rekannya yang bernama Bom. Yongju dan Bom terpesona oleh skala perusahaan Jisang yang mengesankan. Tejo lalu memanggil Yongju dan Bom, memperingatkan mereka kalau mereka akan bersaing dengan tim perencanaan, yaitu Arum. Mendengar itu, Yongju berencana untuk sekarang juga berangkat mencari Minju di desanya. Sementara itu, Arum dan Neraoh kembali ke desa untuk menemui Minju. Arum dengan sekuat tenaga mencoba memujuk Minju untuk bergabung dengan Jisang. Minju menyatakan kalau dia nggak mau bir Naro diproduksi dengan skala pabrik. Minju kemudian membaca ekspresi Arum dan merasakan niat Arum yang sesungguhnya. Setelah menganalisis hal ini, Minju memutuskan untuk menolak proposal Arum dan pergi. Minju kemudian mendatangi kantor kepala desa dan bertanya-tanya karena Minju melihat ada truk pengiriman Laiki dari pabrik Jisang terparkir di luar kantor kepala desa. Ketika di dalam, Minju menepuk bahu seorang wanita. Kemudian terkejut karena itu adalah Yongju. Keduanya tentu sama-sama terkejut karena kemarin itu mereka pernah bertemu di karnaval. Dan Yongju yang memenangkan boneka beruang untuk Minho.
Tapi Yongju lebih terkejut lagi karena mengetahui kalau Minju adalah CEO Birnaro. Pada saat yang sama, kepala desa pun menemui Minju, lalu menjelaskan kalau Yongju dan Bom dari Jisang mereka ingin menemui Minju. Karena itulah kepala desa meminta Minju untuk menemuinya. Yongju berusaha untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Tapi Minju berkata kalau dia sudah menolak Arum dari Jisang, jadi Minju pun pergi. Tapi Yongju mengejarnya dan berusaha keras meyakinkan Minju agar Minju mendengarkan proposal Yongju terlebih dahulu. Minju kemudian membaca perasaan Yongju. Minju merasa kewalahan dengan perasaan putus asa yang Yongju sembunyikan. Selagi Yongju terus mengoceh tentang proposalnya, Minju melihat Yongju tidak menggunakan alas kaki dan secara naluriah memakaikan sandal pada kaki Yongju. Tapi sepertinya Yongju tidak menyadari hal ini karena dia terus saja mengoceh tentang proposalnya. Minju lalu berkata, kalau dulu maupun sekarang, Yongju itu tidak baik-baik saja. Dan Minju menegaskan kalau dirinya nggak akan bergabung dengan Jisang. Lalu pergi meninggalkan Yongju sembari menyarankan agar Yongju pergi menemui dokter. Yongju pun bingung dengan segala perkataan Minju. Seolah-olah Minju tahu kalau Yongju sedang mengalami memar di bagian perutnya. Akibat kemarin Yongju menagih utang kepada Papa. Selagi Minju pergi, Yongju kebingungan karena dirinya sudah memakai sandal dong. Dalam perjalanan, Minju kebingungan atas empatinya yang berlebihan dan tidak dapat dijelaskan yang Minju rasakan kepada Yongju. Minju mengingatkan dirinya agar fokus aja sama dirinya sendiri. Saat tiba di rumah, Minju melakukan meditasi dong. Dia kembali berkata untuk fokus kepada dirinya sendiri, bukan kepada emosi orang lain. Minju masih kebingungan karena emosi Yongju mulai menggerogotinya. Sementara itu, Yongju dan Bom pergi ke rumah Minju. Di sana, dua ibu-ibu yang bekerja dengan Minju mengatakan kalau sepertinya lantai 2 rumah Minju ada asapnya. Mereka menduga itu seperti kebakaran. Tapi tidak ada siapapun yang berani untuk masuk ke sana. Maka Yongju menggunakan keterampilannya, karena dulunya kan Yongju itu pasukan khusus di militer ya. Yongju naik ke atap rumah Minju, dan menggunakan tali untuk turun dari atap rumah itu demi memeriksa lantai 2. Minju membuka jendelanya, dan terkejut karena melihat Yongju bergelayutan tergantung di luar jendela rumahnya. Sedangkan Yongju merasa lega, karena melihat Minju baik-baik saja. Dan asap yang dilihat kedua ibu-ibu itu hanya berasal dari lilin aromaterapi. Yongju kemudian turun dari sana sambil berkata, dirinya berjanji akan melakukan apapun yang terbaik untuk bekerja sama dengan Minju. Karena mengalami kejadian gak umum gini, Minju lalu bergegas turun untuk berbicara dengan Yongju. Tapi Minju dihentikan oleh Chanwi, yang menyuruh Minju agar membiarkan Yongju pergi. Karena Chanwi yakin, pikiran Yongju sedang tidak baik-baik saja. Ketika Yongju dan Bom sudah pergi, Minju meminta kedua ibu-ibu itu untuk memastikan, untuk menolak Yongju kalau Yongju datang lagi ke rumahnya. Tapi kedua ibu-ibu itu hanya tertawa, menyadari bahwa bos mereka yang biasanya pendiam, bersikap berbeda di sekitar Yongju. Setelah itu Arum dan Yongju dengan tidak sengaja bertemu di tos serba milik Pak Kim. Arum mengajak Yongju untuk mengobrol bersama. Di sana, Arum menyarankan Yongju untuk menyerah kepada Minju. Namun Yongju menyatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk berhasil. Mendengar tekad Yongju, Arum pun pergi. Kepala desa kemudian mendatangi Yongju dan mengeluh karena dirinya harus membantu Pak Kim untuk menjaga tos serba milik Pak Kim. Padahal sebentar lagi ada festival di desa itu. Mendengar keluh kesah kepala desa, Yongju setuju untuk membantunya bekerja di tos serba milik Pak Kim. Hal ini Yongju lakukan untuk merebut hati kepala desa kali ya. Namun keesokan harinya, saat Yongju sudah bersiap untuk bekerja di tos serba Pak Kim, kepala desa malahan menghentikan Yongju. Itu karena sebelumnya Minju tahu kalau Yongju akan bekerja di tos serba Pak Kim. Dan Minju melarang hal itu, meminta kepala desa dan kedua ibu-ibu itu untuk menghentikan Yongju. Mendengar kisah ini dari kepala desa, Yongju tentu merasa kewalahan. Tapi dengan tanpa gentar, terus berniat untuk menghalau segala hambatan yang ada. Yongju kemudian menunjukkan banyaknya vitamin di mobilnya, dan memberikan vitamin-vitamin itu kepada kepala desa sebagai hadiah. Langsunglah Yongju menuju ke rumah Minju. Ketika Minju mendengar tentang kegigihan Yongju, Minju percaya bahwa kedua ibu-ibu itu akan mencegah Yongju. Namun Yongju memikat mereka dengan mengatakan kalau dirinya kelaparan. Sehingga kedua ibu-ibu itu menyuruh Yongju untuk makan di tempat mereka. Mereka pun mengabari Minju tentang hal ini. Gak sampai di sana, selagi makan, Yongju berbagi kisah hidupnya tentang bagaimana neneknya kesulitan. Dan karena itulah Yongju bergabung dengan tim pasukan khusus. Mendengar cerita itu, kedua ibu-ibu ini pun menangis karena tersentuh. Pada saat yang sama, Minju keluar dari rumahnya. Dan Minju melihat seseorang di tangga memanjat pohon di perkebunannya. Minju mengira itu salah satu stafnya dan segera pergi mencegahnya agar tidak memanjat pohon setinggi itu. Namun saat orang itu turun, Minju terkejut karena orang itu ternyata Yongju. Yongju dengan bangga menyatakan bahwa mereka akhirnya bertemu muka lagi. Hal ini tentu membuat Minju terpana.
Bagi sahabat tonton yang suka drama romantis, pasti suka deh sama drama ini. Jangan lupa saksikan kelanjutannya minggu depan ya. Sampai jumpa.